Perkenalkan, saya Bidan Puja, saya bidan yang berjaga pagi hari ini. Jadi, sebelumnya saya boleh tahu saya berbicara dengan ibu siapa? Baik, Ibu Sinta. Di sini saya ingin memberikan pendidikan kesehatan kepada ibu tentang anemia. Karena tadi hasil pemeriksaan HbA ibu itu rendah, sehingga saya ingin memberikan pendidikan kesehatan kepada ibu terkait dengan anemia. Baik Ibu, di sini saya ingin memberikan pendidikan kesehatan kepada Ibu. Itu tujuannya adalah supaya Ibu mengetahui apa sih itu anemia, apa penyebabnya, terutama pada Ibu yang sekarang sedang masa nifas ya, baru melahirkan 6 hari yang lalu. Kemudian makanan apa saja yang harus Ibu konsumsi dan hal-hal apa saja yang harus Ibu hindari. Nah, nanti saya akan melakukan pendidikan kesehatan atau penkes kepada Ibu. Saya butuh waktunya sekitar 10 menit ya Ibu ya. Baik Ibu, apakah Ibu bersedia untuk mendengarkan saya melakukan pendidikan kesehatan? Bersedia. Baik Ibu Sinta, sebelumnya apakah Ibu tahu apa itu anemia Bu? Oke, betul ya Bu ya. Nanti untuk lebih jelasnya lagi atau lebih tepatnya lagi, nanti saya akan jelaskan secara rinci tentang apa sih itu anemia kepada Ibu ya. Jadi Ibu, anemia itu adalah kondisi di mana kadar hemoglobin di dalam darah Ibu itu berkurang. Nah, hemoglobin ini fungsinya nanti mengangkut oksigen menuju ke paru-paru dan juga seluruh tubuh. Kalau misalnya hemoglobinnya ini rendah, itu bisa menyebabkan pasokan oksigen ke seluruh tubuh itu berkurang, sehingga bisa menimbulkan berbagai macam keluhan seperti itu tadi, pusing, seperti itu, cepat lelah, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya punya leaflet Ibu sebagai media supaya Ibu lebih paham tentang apa itu anemia ya. Nah, jadi Ibu, ini ada gejala anemia pada ibu nifas. Itu yang pertama meliputi bisa sakit kepala, seperti itu ya Bu ya. Ibu juga bisa selalu merasa mudah marah karena gangguan tadi seperti sakit kepala, bisa menimbulkan juga gangguan emosi, kemudian Ibu sulit konsentrasi. Nah, warna kulit Ibu juga bisa pucat, kemudian sesak nafas dan tubuh yang lemah. Nah, penyebab anemia pada ibu nifas itu berbagai macam Ibu. Nah, yang pertama bisa perdarahan sehabis Ibu melahirkan kemarin, lalu adanya gangguan pembekuan darah, bisa juga sama kurangnya asupan zat besi dan protein dari makanan, sama adanya anemia sejak masa kehamilan. Nah, izin Ibu, kalau boleh tahu kemarin tablet tambah darah yang saya berikan apakah Ibu konsumsi di rumah? Karena kalau saya konsumsi semua tuh baik. Kalau kayak gitu nanti saya kasih tips atau solusi supaya nanti Ibu nggak mual kalau konsumsi tablet ini ya. Nah, tips mencegah anemia pada ibu menyusui itu ada banyak Ibu. Yang pertama, Ibu bisa mengonsumsi makanan yang kaya zat besi seperti daging ayam, kemudian ada hati, sayur-sayuran hijau, ada kacang-kacangan dan buah-buahan yang mengandung vitamin C. Lalu Ibu juga bisa minum suplemen zat besi yang saya berikan itu ya Ibu ya, dan menghindari konsumsi teh atau susu saat makan karena setelah Ibu mengonsumsi zat besi tadi itu nggak boleh dibarengi dengan teh ataupun kopi serta susu seperti itu. Akan lebih baik jika dikonsumsi dengan jus seperti jus jeruk seperti itu supaya bisa membantu penyerapannya. Nah, kalau tadi Ibu mual, Ibu bisa konsumsinya sebelum tidur untuk meminimalisir resiko munculnya mual ya Bu ya. Lalu Ibu jangan lupa untuk memastikan istirahat yang cukup dan juga mengurangi aktivitas yang berat selama masa nifas ini ya, supaya pemulihannya juga boleh berjalan baik. Lalu jangan lupa kontrol untuk pemeriksaan Hb seperti itu untuk memantau kadar hemoglobin di dalam tubuh ya, dan menyusui bayi juga bisa untuk membantu mencegah perdarahan pasca persalinan ya. Lalu tips penting untuk Ibu itu yang pertama, Ibu bisa konsumsi air putih yang cukup ya Bu ya, dalam sehari sekitar 2-3 liter atau 8-12 gelas. Lalu konsumsi vitamin C dari buah-buahan seperti buah jeruk, semangka, buah naga itu untuk bisa membantu penyerapan dari zat besi. Lalu Ibu juga harus menjaga pola hidup sehat dan juga istirahatnya yang cukup ya Bu ya. Lalu beberapa hal yang harus dihindari ibu menyusui atau ibu nifas seperti Ibu ini dengan anemia. Yang pertama itu Ibu nggak boleh kurang istirahat karena
tubuh itu memerlukan waktu yang cukup untuk melakukan pemulihannya, lalu mengabaikan pengobatan dan suplemen zat besi yang diresepkan, karena kalau ibu mengabaikannya bisa muncul anemia seperti saat ini ya ibu ya. Lalu menunda atau melewatkan kontrol kesehatan pasca persalinan. Nah, kalau misalnya udah waktunya untuk melakukan kontrol nifas, ibu boleh datang ke saya lagi ya bu ya, dan melakukan aktivitas yang meningkatkan resiko perdarahan seperti mengangkat hal-hal yang berat seperti itu dikurangi ya bu ya, dan mengabaikan gejala pusing, lemas, sesak nafas. Ini yang merupakan tanda-tanda dari anemia ya ibu ya. Baik ibu, dari penjelasan saya tadi, apakah ada hal yang ingin ditanyakan? Kalau saya mau minum teh atau susu itu jarak untuk minum pada darah itu berapa jam? Nah, untuk itu ibu jaraknya bisa minimal 2 jam ya ibu ya, supaya tidak ganggu penyerapan dari zat besinya ke tubuh ibu, karena di dalam teh atau kopi itu terdapat kandungan kafein, itu bisa mengganggu penyerapan zat besi sehingga nanti nggak efektif bekerja di tubuh ibu ya, seperti itu. Apakah ada lagi bu? Baik ibu, dari penjelasan saya tadi, apakah ibu bisa sebutkan apa aja yang ibu ingat bu tentang yang sudah saya sampaikan tadi, yang ibu ingat aja? Kalau gejala pada imunitas tuh kayak sakit kepala, terus tuh mudah marah, terus juga sudah lupa sensasi. Nah iya bu, betul ya bu ya. Selain itu, nah yang perlu dihindari oleh ibu anemia itu yang pertama mengabaikan gejala-gejala yang tadi ya bu ya, seperti pusing, kemudian lelah, letih seperti itu, kemudian tidak melakukan kontrol, tidak mengonsumsi tablet Fe-nya dengan teratur seperti itu, tidak melakukan istirahat yang cukup, tidak mengonsumsi air putih seperti itu ya bu ya. Nah, untuk mencegah terjadinya anemia tadi, ibu bisa untuk konsumsi tablet Fe yang saya berikan ya. Nah, supaya ibu nggak mual, itu bisa konsumsinya sebelum tidur ya. Lalu jangan dibarengi dengan teh, kopi, lalu apa tadi bu? Susu. Nah, supaya zat besinya bisa bekerja dengan baik ya, supaya nggak terjadi penghambatan penyerapan. Kemudian setelah itu konsumsi makanan-makanan yang mengandung zat besi tinggi, misalnya seperti hati ayam, seperti itu, daging merah ya. Kemudian konsumsi sayur-sayuran hijau yang mengandung tinggi zat besi, misalnya bayam ataupun brokoli ya itu ya. Selain itu jangan lupa ibu istirahat cukup di rumah ya bu ya. Terima kasih. Baik ibu, berarti ibu udah paham ya bu ya, informasi tadi itu berarti ibu udah paham ya bu ya. Berarti ibu udah bisa menangkap dengan baik apa yang sudah saya sampaikan ya ibu ya. Semoga nanti di rumah nanti tablet Fe-nya bisa diminum seperti yang saya sampaikan tadi cara-caranya, dan keluhan ibu juga bisa berkurang ya bu ya. Baik ibu, terima kasih bu.